Maka ada adab ziarah kubur. Jelaskan Rasulullah SAW adalah yang pertama tadi mendoakan. Ya, Rasulullah SAW berziarah ke kuburan Baqi juga, dan juga menziarahi kuburan sahabat yang di Uhud, ya, para syuhada Uhud. Maka ketika ziarah itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang dibaca kalau ziarah kubur? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk ziarah kubur. Ya, maka hindari hal-hal yang seperti umpamanya tidak boleh menginjak kuburan, dan juga di antara turunannya bahwa Rasulullah SAW suruh buka sendal ketika masuk ke tanah pekuburan tersebut, tidak boleh duduk di kuburan, ya, dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang di kuburan, ya, sholat, berzikir, berdoa, sebagainya. Tapi mendoakan orang dalam kubur dengan doa ziarah kubur itu boleh saja. Ya, maka ketika ziarah kubur kita adalah, ya, tidak boleh ketawa-ketawa dan sebagainya, tapi dengan khusyuk tawaduk mengingat hari akhirat bahwa kita akan mengalami apa yang telah dialami oleh orang-orang yang berada di dalam tanah tersebut, dalam kuburan tersebut. Maka bacakan doa, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wa mu'minin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Ya, mengucapkan salam, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wa mu'minin, dari kaum muslimin orang beriman. Ya, antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Engkau telah mendahului kami, atau kalian telah mendahului kami, dan kami pasti akan bergabung, mengikuti kalian juga. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Kami mohonkan kepada Allah SWT untuk kami dan kalian keampunan. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain, ya, sesuai dengan tuntunan sunnah, ya. Kalau kita berpandangan adanya pendapat dalam berselisih pendapat, silang pendapat tentang menghadiahkan amal soleh untuk orang yang meninggal, tapi dilakukan tidak di kuburan, ya, menghadiahkan amal soleh pokoknya kepada orang meninggal, itu ada pendapat sebagian yang berpendapat membolehkan selain dari hadis-hadis yang punya sedekah, ya, dan juga amal-amal punya umrah dan sebagainya di luar konteks yang ada hadisnya. Itu ada silang pendapat ulama di sana. Di antara yang pendapat itu ulama Hanabilah membolehkan, termasuk Syekh Islam Taimiyah membolehkan, tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidaklah sampai itu selain amal-amal yang terdapat dalam sunnah. Maka beliau menyebutkan hadis ayat yang dalam firman, yaitu firman Allah SWT, wa 'alaisa lil insani illa ma sa'a. Tiadalah yang dapat dimiliki oleh seorang itu kecuali apa yang telah dia amalkan di dunia, di waktu di dunia. Nah, dan jelas, ya, kalau berpendapat menghadiahkan amal itu kita lebih condong pendapat itu, ya, kita tidak harus di kuburan, ya, dan lebih amannya tentu kita mengikuti apa tuntunan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada tuntunan untuk menolong orang yang telah meninggal di selain dari apa yang keluar dari hadis Nabi SAW, tentu Rasulullah SAW akan memberikan tuntunan itu kepada umatnya, karena Rasulullah SAW ingin umatnya untuk saling membela, saling mendoakan. Demikian pula tentu juga akan ada contoh dari para sahabat Nabi melakukan hal-hal tersebut, jika memang pemahaman dari hadis-hadis tersebut adalah sifatnya umum dan atau tidak konteks atau boleh mengkiaskan kepada amal-amal yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.